Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kita akan menjelaskan kalimat fiil atau kata kerja karena banyak banget permintaan tentang kata kerja atau yang kita kenal dengan kalimat fiil, ya. Bagaimana patokannya di dalam amsilah at-tasrifiyah. Malam ini atau kali ini saya akan menampilkan ringkasnya atau rumus simple di dalam mengetahui kalimat fiil atau kata kerja. Kenapa? Karena yang pasti asalnya kata kerja di dalam bahasa Arab itu sebenarnya gampang. Cuman ada rumus dua, yaitu rumus dari kata kerja asalnya 3 huruf dan rumus yang keduanya adalah kata kerja asalnya 4 huruf. Kata kerja yang asalnya 3 huruf namanya apa, Za? Fi'il tsulasi mujarrad. Dan asal kata kerja yang 4 huruf namanya apa? Fi'il rubai mujarrad. Fi'il tsulasi artinya fi'il 3 mujarrad asli, ya. Fi'il rubai mujarrad asalnya artinya fi'il 4 yang asli. Untuk dapat menghafalkan atau kita kalau menguasai 2 rumus ini, yakin sudah bisa baca kitab tuh. Ya, fi'il tsulasi mujarrad itu tidak akan lepas dari 6 rumus, ya. Fathu dhammin artinya fathah dhammah. Fathu kasrin artinya fathah kasroh. Fathu fathin artinya fathah fathah. Kasru fathin artinya kasroh fathah. Dhammu dhammin artinya dhamma dhammah. Kasru kasrin artinya kasroh kasroh. Fathu kasrin artinya fathah kasroh. Lihat fi'il tsulasi mujarrad ada 6 rumusnya nih. Ini jangan sampai lupa nih, ya. Kemudian fi'il rubai mujarrad yang 4 huruf cuma ada 1, yaitu fathah dan kasroh. Nah, sekarang mari kita lihat rumus bagaimana menguasai rumus pertama, ya. Fathu dhammin. Ini fathu dhammin itu rumus apa? Rumus ain fi'il. Tuh lihat yang di merah-merah, ya. Ain fiilnya fa'ala yaf'ulu, ya. Ini wazannya fa'ala yaf'ulu, ya. Bentuknya atau timbangannya, takarannya, standarnya fa'ala yaf'ulu. Contohnya nasoro yansuru, lihat yang di merah-merah itu. Sodnya merah, ini fathah dhammah. Fathu kasrin, fathah kasroh. Itu fa'ala yaf'ilu tuh. Contohnya ri doroba yadribu. Fathu kasrin fathah. Berarti contohnya fa'ala yaf'alu. Ainnya fathah. Lihat fathah yaftahu. Ya. Kemudian kasru fathin. Kasroh fathah. Fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu. Dhammu dhammin, berarti dhamma. Fa'ula yaf'ulu. Tuh lihat hasuna yahsunu. Tuh. Dhamma su, ya. Kasru kasrin, kasroh. Contohnya fa'ila yaf'ilu atau wazannya fa'ila yaf'ilu. Sama Contohnya hasiba yahsibu tuh. Si. Itu yang 3 huruf asli. Yang 4 huruf asli itu cuma ada 1 rumusnya, fathu kasrin. Fathu kasrin berarti fathah sama kasroh. Fathahnya fi'il madhi, kasrohnya fi'il mudhari. Berarti fa'lala yufa'lilu. Contohnya dahroja yudahriju. Mari kita lihat rumus yang ini itu pasti sudah fix di dalam amsilah at-tasrifiyah. Mari kita lihat. Nah, bab pertama, al-babul awal minats tsulasiyil mujarrad. Tasib za. Fa'ala yaf'ulu
wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini murid saya, anak saya nih, namanya Faza nih. Baru kelas 1 SMP nih. Ya. Nah, coba aja fa'ala bentuknya. Fi'il madi. Artinya dia satu laki-laki telah bekerja. Nah, kalau fi'il madi artinya telah. Yaf'ulu bentuknya fi'il mudhari. Artinya dia satu laki-laki sedang atau akan bekerja. Fa'lan bentuknya masdar ghairu mim. Artinya pekerjaan. Wa maf'alan dan bentuknya masdar mim. Artinya pekerjaan. Fa'ilun bentuknya isim fa'il. Artinya orang yang bekerja atau pekerja ini pelaku. Maf'ulun bentuknya isim maf'ul. Artinya yang dikerjakan. Uf'ul bentuknya fi'il amar. Artinya bekerjalah kamu satu laki-laki. Iya, kerjakanlah atau bekerjalah. Maunya perintah di sini nih. Pokoknya patokannya ke bawah, yang ikut wazan ini perintah. Ini yang ke bawah, semua ini pelaku nih. Ya gampang nih. Ini berarti masdar mim. Ini berarti masdar mim itu jeren. Kayak jeren bahasa Inggrisnya. Berarti pekerjaan. Ini fa'lan pekerjaan semua. Gitu. Sekarang fi'il nahi nih. Larangan. Patokannya la taf'ul. bentuknya fi'il nahi. Artinya janganlah kamu satu laki-laki bekerja. Maf'alun bentuknya isim zaman dan isim makan. Artinya waktu dan tempat bekerja. Mif'alun bentuknya isim alat. Artinya alat bekerja. Nah, sekarang kita lihat nih. Nasoro menolong, tadi bekerja nih. Ya, nasoro yansuru tuh. Ain fiilnya. Nasoro yansuru. Ya. Nasoro bentuknya fi'il madi. Artinya dia satu laki-laki telah menolong. Yansuru bentuknya fi'il mudhari. Artinya dia satu laki-laki sedang atau akan menolong. Nasron bentuknya masdar ghairu mim. Artinya pertolongan. Wa mansoron dan bentuknya masdar mim. Artinya pertolongan. Nasirun bentuknya isim fa'il. Artinya orangnya menolong. Mansurun bentuknya isim maf'ul. Artinya yang ditolong. Unsur bentuknya fi'il amar. Artinya tolonglah kamu satu laki-laki. La tansur bentuknya fi'il nahi. Artinya janganlah kamu satu laki-laki menolong. Mansorun bentuknya isim zaman dan isim makan. Artinya waktu dan tempat menolong. Minsorun bentuknya isim alat. Artinya alat menolong. Nah, kalau seandainya kita ambil contoh yang lain, amala nih. Amala itu berangan-angan. Nah, berarti amilun artinya orang yang berangan-angan. Tuh lihat isim fa'il tuh semuanya sama. Ma'mulun tuh isim maf'ul berarti yang di angan-angan. Umul itu fi'il amar berarti artinya berangan-angan lah. Sama aja semua. Kayak mi'malun ini berarti alatnya berangan-angan. Ini makmalun karena ini isim zaman isim makan, berarti ini waktu atau tempatnya berangan-angan. Kalau kita ingin ngomong, janganlah kamu berangan-angan, berarti la ta'mul. Sekarang bab yang kedua nih, al-babus tsani minas tsulatsiyil mujarrad. Bab yang kedua dari fiil tsulasi yang asli 3 huruf. Ya, doroba sekarang, tasrif. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa dharibun wa dzaka madrubun. Idrib la tadrib madribun midrobun. Lihat rumusnya kawan-kawan. Ini kalau rumus yang tadi itu bab yang kedua itu rumusnya fathu kasrin tuh. Fathu kasrin, fathah kasro. Terjemahkan aja doroba. Doroba bentuknya fi'il madi, artinya dia satu laki-laki telah memukul. Yadribu bentuknya fi'il mudhari, artinya dia satu laki-laki sedang atau akan memukul. Dorban bentuknya masdar ghairu mim, artinya pemukulan. Jangan pemukulan, pukulan. Dorban bentuknya masdar ghairu mim, artinya pukulan. Wa madroban dan bentuknya masdar mim, artinya pukulan. Ya, bisa jadi pemukulan, bisa tapi kurang pas kalau bahasa Indonesia pukulan gitu. Doribun bentuknya isim fa'il, artinya orang yang memukul. Pemukul tuh. Madrubun bentuknya isim maf'ul, artinya yang di. Nah, kalau ada yang orang yang dipukul namanya madrub tuh.
Terus idrib bentuknya fiil amar, artinya pukullah kamu satu laki-laki. la tadrib Bentuknya fiil nahi, artinya janganlah kamu satu laki-laki memukul. madribun madribun Bentuknya isim zaman dan isim makan, artinya waktu dan tempat memukul. midrobun Bentuknya isim alat, artinya alat memukul. Nah, ini kalau kita ambil contoh yang lain, misalkan yasaro memudahkan, berarti yasir orang yang memudahkan, isir mudahkanlah, begitu. Samain tuh dari atas sama semua ke bawahnya. Selanjutnya mari kita lihat bab yang ketiga. Al-babus salisu minas sulasiyil mujarrodi. Bab yang ketiga dari fiil sulasi mujarrad atau fiil yang asli 3 huruf. Ya, rumusnya fa'ala yaf'alu tuh, fathu fathin. Ya, kita ambil contohnya fataha, tasrif za. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Tuh, lewat miftah tuh ada alifnya tuh. Miftahun wazan yang ketiga nih, wazan pada bab yang ketiga, lihat isim alatnya ada perubahan tuh. Ya. Kalau tadi pada bab yang kedua itu nggak ada alif isim alatnya. Tapi kalau bab yang ketiga ini ada alifnya tuh. Miftah. Artinya kalau kunci itu miftahun. Ya, lihat fataha. Fataha. Bentuknya fiil madi, artinya dia satu laki-laki telah membuka. Yaftahu bentuknya fiil mudhari, artinya dia satu laki-laki sedang atau akan membuka. Fathan bentuknya masdar ghairum mim, artinya pembukaan. Wa maftahan dan bentuknya masdar mim, artinya pembukaan. Fatihun bentuknya isim fa'il, artinya orang yang membuka. Maftuhun bentuknya isim maf'ul, artinya yang dibuka. Iftah bentuknya fiil amar, artinya bukakanlah olehmu. Bukalah. Iftah bentuknya fiil amar. Kalau ada kan itu nanti di bab yang berikutnya, ini belum kan, ini belum mekan. Iftah Bentuknya fiil amar, artinya Bukalah. bukalah kamu satu laki-laki. la taftah Bentuknya fiil nahi, artinya janganlah kamu satu laki-laki membuka. maftahun maftahun Bentuknya isim zaman dan isim makan, artinya waktu dan tempat membuka. miftahun Bentuknya isim alat, artinya alat membuka. Nah, sekarang al-babur rabi'u minas sulasil mujarrad. Awas nih, bab yang keempat dari fiil sulasil mujarrad, lihat tuh, nggak ada isim alatnya. Hanya mentok pada isim zaman, isim makan. Rumusnya fa'ila yaf'alu tuh. Kasroh fathah. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Ya, tasrif za. Alima ya'lamu ilman Wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Alima bentuknya fiil madi, artinya dia satu laki-laki telah mengetahui. ya'lamu Bentuknya fiil mudhari, artinya dia satu laki-laki sedang atau akan mengetahui. ilman Bentuknya masdar ghairum mim, artinya pengetahuan. Wa ma'laman dan bentuknya masdar mim, artinya pengetahuan. alimun bentuknya isim fa'il, artinya orang yang mengetahui. ma'lumun Bentuknya isim maf'ul, artinya yang diketahui. I'lam bentuknya fiil amar, artinya ketahuilah olehmu satu laki-laki. la ta'lam Bentuknya fiil nahi artinya janganlah kamu satu laki-laki mengetahui. Ma'lamun Bentuknya isim zaman dan isim makan, artinya waktu dan tempat mengetahui. Nah itu bab yang keempat. Kita 2 bab lagi ya. Bab 5 dan 6. Ya, al-babul khamis minats sulasil mujarrad, bab yang kelima dari fiil sulasi mujarrad. Lihat rumusnya fa'ula yaf'ulu. Dhammu dhammin tuh. Fa'ula yaf'ulu. Lihat di sini enggak ada isim maf'ul. Ya, enggak ada isim maf'ul. Kenapa enggak ada isim maf'ul? Karena di bab yang kelima itu sifat hasuna baik. Adanya orang baik, hasanun tuh, hasan. Tapi lihat, kalau di bab yang pertama sampai keempat, itu isim fa'ilnya fa'ilun. Tuh. Kalau bab yang kelima, fa'alun. Kalau baik, hasanun, orang baik. Bukan hasin. Nggak ada hasin orang baik itu. Artinya ikuti rumus ini saja nih. Nah, orang yang
buah apa orang yang dibaik, yang disifati baik, nggak ada nih. Ya, adanya orang baik. Ya, coba hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Hasuna bentuknya fi'il madhi, artinya dia satu orang laki-laki baik. Yahsunu bentuknya fi'il mudhari, artinya dia satu laki-laki sedang baik. Husnan bentuknya masdar ghairu mim, artinya kebaikan. Wa mahsanan bentuknya masdar mim, artinya kebaikan. Hasanun bentuknya isim fa'il artinya orang yang baik. Uhsun bentuknya fi'il amar, artinya baiklah kalian satu orang laki-laki. La tahsun janganlah kamu satu orang laki-laki baik. Mahsanun mahsanun bentuknya isim zaman atau isim makan artinya waktu dan tempat baik. Nah, itu bab yang kelima. Bab yang keenam sekarang, ya. Al-babus sadis minat tsulatsil mujarrad. Bab yang keenam dari fiil tsulasi mujarrad. Rumusnya kasru kasrin, ya, kasru kasrin, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Contohnya hasiba, tasibza. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Lihat di bab yang keenam ini berbeda dengan bab yang pertama. Kalau bab yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan tuh. Ya, masdar ghairu mim pada bab yang kelima itu wazannya fu'lanan. Berbeda dengan bab yang pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kalau ini fu'lanan, itu perbedaannya antara bab yang pertama dan bab yang keenam. Ya, hasiba bentuknya fi'il madhi, artinya dia satu laki-laki telah menggulung. Hasiba itu bukan menggulung, menghitung. Hasiba bentuknya fi'il madhi artinya dia satu laki-laki telah menghitung. Yahsibu bentuknya fi'il mudhari artinya dia satu laki-laki sedang atau akan menghitung. husbanan bentuknya masdar ghairu mim artinya hitungan atau pertimbangan. Hasiba itu nggak apa-apa. Wa mahsaban dan bentuknya masdar mim artinya hitungan. hasibun bentuknya isim fa'il artinya orang yang menghitung. mahsubun bentuknya isim maf'ul artinya yang dihitung. ada bisa nggak nih? Ihsib bentuknya fi'il amar artinya hitunglah kamu satu laki-laki. la tahsib bentuknya fi'il nahi artinya janganlah kamu satu laki-laki menghitung. mahsibun bentuknya isim zaman dan isim makan artinya waktu dan tempat menghitung. Nah, ini sama nih bab yang keenam juga sama dengan bab yang kelima tadi, nggak ada isim alat. Nah, sekarang rumus terakhir nih dari bab rubai mujarrad nih. Bab rubai mujarrad di sini wa huwa babun wahid. Itu babnya cuman ada satu. Wazannya fa'lala. Lain lagu nih. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Contohnya dahroja yudahriju dahrojatan wadih rojan wa mudahrojan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrojun. Dahrij la tudahrij mudahrojun mudahrojun. Dahroja menggulung atau menggelincirkan, gelundungaken kata bahasa Jawanya, menggelincirkan. Dahroja bentuknya fi'il madhi artinya dia satu laki-laki telah menggelincirkan. yudahriju bentuknya fi'il mudhari artinya dia satu laki-laki sedang atau akan menggelincirkan. dahrojatan bentuknya masdar ghairu mim artinya penggelinciran. Wa dikhrojan dan bentuknya masdar mim artinya penggelinciran. wa mudahrojan dan bentuknya masdar mim. Sama aja nih, ini masdar ghairu mim semua nih, Ja. Dahrojatan, dikhrojan, masdar ghairu mim dua-duanya nih. Tadi wa dikhrojan masdar bentuknya masdar ghairu mim artinya penggelinciran. Wa mudahrojan bentuknya masdar mim baru artinya penggelinciran. Fahuwa mudahrijun. Mudahrijun bentuknya isim
fa'il, artinya orang yang menggelincirkan. Mudakhrajun bentuknya fi'il isim maf'ul, artinya yang digelincirkan. Dakhrij bentuknya fi'il amar, artinya orang fi'il amar, menggelincirkanlah oleh satu orang laki-laki. La tudakhrij bentuknya fi'il nahi, artinya janganlah kamu satu laki-laki menggelincirkan. Mudakhrajun bentuknya isim zaman dan isim makan, artinya waktu dan tempat menggelincirkan. Lihat nih, perbedaan dari bab yang rubai mujarrad, ada perbedaan sangat mencolok nih. Apa itu? Bentuk masdar ghairum mimnya ada dua. Ya, fa'lalatan dengan fi'lalan. Kemudian sama yang lainnya, enggak ada isim alat. Jadi dari mulai bab yang ke-5, bab yang ke-6, sudah yang keempat tuh, yang ke-5 enggak ada isim alat. Bahkan yang ke-5 tidak ada isim maf'ul. Kemudian bab yang ketiga tuh, dari mulai bab yang keempat enggak ada isim alat. Sama bab yang ke-5 enggak ada isim alat. Bahkan kalau bab yang ke-5 enggak ada isim maf'ul. Enggak ada isim maf'ul. Kemudian bab yang ke-6, ingat-ingat enggak ada isim alat ya. Kemudian yang ke-6 itu husbanan ya, masdarnya masdar ghairu mimnya biasa hasiba berbeda dengan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Perbedaannya di sini nih. Kemudian bab yang pertama atau bab 1, bab sulat rubai mujarrad, itu ingat-ingat di sini masdar ghairu mimnya ada dua, dakhrojatan dan dikhrojan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ftah lana wa auladana wa mustami'in min futuhal arifin wassalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.